Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai perancangan kode dan struktur menu. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa memahami teknik dalam membuat rancangan kode yang akan digunakan dalam melakukan desain sistem informasi. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai teknik pengkodean, di mana kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kemudian kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Berikut merupakan petunjuk pembuatan kode, di mana kode ini harus mudah diingat, harus unik, harus fleksibel, harus efisien, harus konsisten, harus distandarisasi, spasi dihindari, hindari karakter yang mirip, dan panjang kode harus sama. Perlu kalian perhatikannya. Kode yang paling mudah mungkin ketika kalian melihat NIM kalian atau NRP kalian, ini semua dibuat dengan kemudahan untuk mengingat. Kemudian antara satu individu dengan individu yang lain tidak ada yang sama. Ya, kemudian fleksibel. Setiap mahasiswa ini akan dibedakan berdasarkan tahun masuk. Ya, jadi nanti kalau ada mahasiswa baru lagi, yang di depannya saja yang berubah. Kemudian konsisten, di mana penulisannya ini sama ya. Standarisasi size-nya ini sama, semuanya 10 dan tidak ada spasi, tidak ada karakter yang mirip, dan panjang kodenya sama. Kemudian ada struktur kode. Kode ini digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, masukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat dibentuk dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus. Misalnya @ cross, $, dan sebagainya. Kode dapat berupa angka numerik, ya disebut juga dengan numeric code, atau huruf alphabetic code, dan gabungan dari angka, huruf, dan karakter khusus, atau alphanumeric code, serta kode batang atau barcode. Ya, jadi kalau barcode mungkin seperti yang kalian lihat ya, kalau kita sedang belanja, ini biasanya mereka rata-rata menggunakan barcode. Kemudian ada petunjuk dalam pembuatan kode, harus mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten, harus distandarisasi, spasi dan karakter mirip dihindari, kemudian panjang kode harus sama. Nah, ini ada tipe dari kode ya. Yang umumnya adalah kode mnemonik, ada kode huruf, ada kode blok, ada kode grup, dan juga ada kode desimal. Nah, kode mnemonik. Kode mnemonik ini adalah pemberian kode dan menggunakan huruf yang berdasarkan dari huruf awal akun. Kode mnemonik ini digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Kode ini dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini. Contoh ya, misalkan dalam sistem keuangan, kas diberikan kode 1101, utang usaha diberi kode 2101, modal diberi kode 3101, pendapatan diberi kode 4101, beban usaha diberi kode 5101. Ya, ini agar membantu mempermudah ya di dalam menentukan
satu pengkodean ini ya di dalam masalah keuangan masuk ke yang mana? Ke kas kah? Ke utang usaha kah? Ke modal, ke pendapatan, atau ke beban usaha? Nah, kemudian ada kode urut ya. Kode urut atau sequential code atau disebut juga kode seri atau serial code. Nah, kode urut ini merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode berikutnya. Ya, misalkan kas diberi kode 001, kemudian piutang dagang 002, persediaan produk selesai 003, dan persediaan produk dalam proses 004. Jadi kalau kalian perhatikan, ini semua pengkodenya urut ya. K1, piutang dagang 2, persediaan produk selesai 3, persediaan produk dalam proses 4. Ya, ini disebut sebagai kode urut. Nah, kemudian kode urut memiliki kebaikan sebagai berikut. Sangat sederhana ya, karena mudah sekali ya hanya mengurutkan. Mudah diterapkan, kode ini bisa pendek tetapi unik, mudah dicari bila kodenya sudah diketahui. Cocok untuk rekaman di file yang menggunakan nomor record relatif. Sehingga nomor record ini dapat sama dengan kodenya. Dengan demikian filenya tidak perlu dilakukan indexing. Kemudian baik untuk pengendalian, karena kode yang hilang ini dapat mudah diketahui. Namun, kode urut ini memiliki kelemahan. Ya, adapun kelemahannya sebagai berikut, di mana penambahan kode ini hanya dapat ditambahkan pada akhir urutan dan tidak dapat disisipkan. Itu tadi ya kelemahannya, karena tadi ya K1, hutang 2, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang terlewat ini tidak bisa disisipkan. Kemudian tidak mempunyai dasar logika tentang informasi item yang diwakilinya, kecuali hanya berdasarkan urutan saja. Ya, jadi bisa serampangannya untuk urutannya. Kemudian tidak fleksibel bila terjadi perubahan kode. Ya, karena memang tadi hanya urut. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan ada transaksi baru, misalkan agak kesulitan. Ya, jadi untuk kode urut ini tidak fleksibel disebutnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya kode blok. Ya, kode blok ini mengklasifikasikan item ke dalam kelompok blok atau rank. Ya, yang mencerminkan satu klasifikasi tertentu atas dasar pemakaian maksimum yang diharapkan. Ya, contoh blok kelompok misalkan 1000 sampai dengan 1999 ini adalah aktiva lancar. Ya, atau 2000 sampai 2499 ini adalah aktiva lancar. Kemudian 2500 sampai 3000 ini adalah hutang lancar. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di sini ini ada ranknya ya blok ini. Sehingga kalau kalian lihat ini akan mudah ya. Misalkan mau disisipkan atau mau ditambahkan karena dia memiliki interval. Nah, kemudian kode blok ini mempunyai kebaikan ya. Kebaikannya adalah nilai dari kode ini memiliki arti, yaitu masuk dalam blok yang sudah ditentukan. Ya tadi kalau kalian lihat ya, 1000 sampai 1500 misalkan, blok A 1500 sampai 2000 blok B. Jadi udah kebayang. Kemudian mudah diperluas. Ya, karena sudah ada bloknya, sehingga ketika kita mau menambahkan, ini akan menjadi lebih mudah. Kemudian kode dapat ditambah atau dibuang sebagian. Ya, jadi
karena dia memiliki rank yang cukup besar ya. Jadi dimungkinkan untuk menambah atau membuang sebagian. Kemudian proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tiap-tiap kelompok rekening dapat diketahui dari blok kodenya. Ya, jadi proses pembuatan laporan keuangan ini akan menjadi lebih mudah. Nah, kemudian ada kode grup ya atau grup code. Ini adalah kode yang berdasarkan field-field dan tiap field kode mempunyai arti. Nah, contoh yang paling sering kita temukan misalkan untuk kode nomor induk mahasiswa. Misalkan 121000001 di mana 2 digit dari kiri menunjukkan jurusan yang diambil, 2 digit berikutnya merupakan tahun masuk, dan digit berikutnya menunjukkan nomor urut mahasiswa. Ya, jadi ini yang disebut sebagai kode grup. Kemudian kode grup mempunyai kebaikan, nilai dari kode ini mempunyai arti, mudah diperluas, dapat ditambah atau dibuang sebagian, kemudian dapat menunjukkan panjang dari data. Nah, kemudian ada juga yang namanya kode desimal. Kode desimal ini mengklasifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 atau dari 00 sampai dengan 99 tergantung dari banyaknya kelompok. Ya, contohnya 00 misalkan aktiva lancar, 0010 kas, 0020 piutang dagang, 0030 persediaan bahan baku, 0040 biaya dibayar di muka, 01 aktiva tetap, 0110 tanah, 0120 adalah bangunan kantor. Ya, ini kalau kita menggunakan kode angka desimal. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini aktiva lancar ini turunannya ada kas, kemudian ada piutang dagang, ada persediaan bahan baku, dan juga biaya dibayar di muka. Sedangkan untuk aktiva tetap, ini turunannya adalah 0110 tanah, 0120 bangunan kantor. Nah, kemudian ada yang namanya struktur kode. Ya, misalkan di sini ada kode barang. Nah, bentuknya misalkan kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen data dengan tipe data variabel karakter. Ya, jadi ada karakternya, ada variabelnya. Misalkan 2 digit pertama adalah inisial barang, kemudian digit ketiga adalah merek, dan 3 digit terakhir adalah nomor barang. Ya, jadi bentuk MNS005 ini kita bisa ambil kesimpulan adalah MN adalah barang elektronik, ya inisial barang dari monitor, S adalah merek barang, Sharp 001 adalah nomor urut barang, adalah 5. Nah, ini ada contoh struktur kode yang kedua ya. Misalkan ada kode NIM, bentuknya 19105120015 dengan tipe data adalah integer. Berarti nanti untuk visualisasinya setiap elemen data dengan angka 9. Ya. Nah, misalkan 2 digit pertama adalah tahun masuk, 2 digit kedua adalah semester masuk, kemudian ada fakultas, ya 1 digit, kemudian 2 digit berikutnya adalah program studi, dan 3 digit terakhir adalah nomor urut. Ya, misalkan keterangannya 19 ini adalah tahun masuk mahasiswa, 10 adalah semester gasal,
5 adalah fakultas, 12 adalah program studi, dan 15 ini adalah nomor urut mahasiswa. Baik, kita masuk ke materi berikutnya untuk rancangan struktur kode.